Baik, sidang perkara register nomor 24 dan 25 Pipsus TPK 2024 dan Pekanbaru dalam perkara atas nama terdakwa Bayu Abdillah dan Sri Haryati SH dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, terdakwa Sri Haryati sehat? Sehat. Ya. Selanjutnya terdakwa Bayu Abdillah, apakah sudah bergabung? Kami bacakan, ada 2 surat kami terima. Pertama itu dari Komisi Yudisial Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal dan seterusnya memerintahkan dan seterusnya bapak-bapak dan ibu, yaitu Pak Darwin ya, Pak Darwin, Ibu Susanti dan Ibu Rizka Ahmadani ya. Selamat datang dan selamat melaksanakan tugas. Dalam hal membutuhkan suatu informasi, boleh komunikasi melalui panitera pengganti maupun kehumasan ya. Kemudian surat kedua itu dari Senarai, media publikasi, diskusi dan kajian sosial, korupsi, HAM, budaya dan ekologis. Ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru dan disposisi kepada kami. Dalam hal ini ditandatangani oleh Bapak Jeffrey Nofrizal Torade Senturi. Apakah ada hadir? Yang hadir atas nama siapa Pak? Atas nama saya sendiri. Pak Jeffrey Nofrizal ya. Baik. Sebagaimana disposisi pimpinan, nanti data person yang meliput dilengkapi Pak ya. Siapa? Bisa ya. Baik. Terima kasih. Demikian ya penuntut umum dan penasihat hukum. Kesempatan kepada kami penasihat hukum terdakwa atas nama terdakwa Sri Haryati Sarjana Hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis hakim yang kami muliakan, panitera pengganti yang kami hormati, rekan penuntut umum yang kami hormati, dan pengunjung sidang yang kami banggakan. Dengan hormat, dalam kesempatan ini kami menyampaikan nota pembelaan dari penasihat hukum terdakwa, di mana di dalam nota pembelaan ini termuat secara lengkap jelas keterangan saksi yang di bawah sumpah yang hadir dan mohon maupun tidak secara online di dalam persidangan. Oleh karena itu, untuk membersihkan waktu, kami akan membacakan uraian tentang analisa yuridis. Baik, bahwa analisa yuridis bahwa untuk memenuhi petunjuk sebagai alat bukti, selanjutnya penuntut umum berdasarkan ketentuan pasal 188 ayat 1 KUHP akan memenuhi petunjuk sebagai alat bukti dengan menarik korelasi membentuk persesuaian antara keterangan saksi dengan barang bukti maupun keterangan terdakwa sehingga menjadi suatu delik yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Sebagaimana pengertian petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaian baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Sedangkan menurut pasal 188 ayat 2 KUHP disebutkan bahwa petunjuk itu sendiri hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Bahwa untuk memenuhi petunjuk sebagaimana yang diuraikan di atas, penuntut umum berupaya menarik hubungan persesuaian dengan keterangan saksi di persidangan dan dengan keterangan terdakwa maupun barang bukti yang telah disita. Untuk itu, kami selaku penasihat hukum terdakwa akan memberikan tanggapan sebagai berikut. 1. Bahwa keterangan saksi Fauzan tidak lebih dari sebuah fitnah yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan patut untuk diketahui saksi Fauzan adalah terdakwa dan terpidana dari perkara narkotika yang sebelumnya ditangani oleh terdakwa Sri Haryati Sarjana Hukum selaku jaksa penuntut umum, sehingga sangat diragukan kebenarannya meskipun di bawah sumpah. 2. Bahwa saksi Karpiansa alias Riko dalam keterangannya di persidangan menyebutkan tidak pernah mengatakan kepada saksi Fauzan ini perkara bisa dibantu dan diatur karena suami ibu jaksa ini adalah Sambo Bukaris dan dia dibantu dan diatur dan dia tahu siapa pemilik sabu tersebut, bos-bosnya, dan dia tahu ini bukan saksi kapal tempat sabu ditangkap pun ada dengan Bayu. Dan saksi Karpiansa juga menerangkan tidak pernah bertemu dengan terdakwa Sri Haryati SH bersama suami Bayu di Sungai Pakning pada malam sekitar pukul 20 WIB hanya untuk mengatakan meminta 2 miliar dan kalau tidak ramai. Keadaan ini jelas bukan merupakan persesuaian yang dapat diambil sebagai petunjuk. 3. Bahwa tidak terdapat adanya keterangan kami ulangi bahwa tidak terdapat adanya keterangan saksi di bawah sumpah yang menerangkan terdakwa Sri Haryati Sarjana Hukum menerima pemberian hadiah atau janji
berkaitan dengan kewenangan jabatannya dalam penanganan perkara narkotika atau atas nama terdakwa Fauzan Ardiansah. 4. Bahwa tidak ada satu saksi pun yang mampu menerangkan dan membuktikan hubungan penyertaan atau demi baik sebagai turut serta sebagai akan tidak bisa dibantu. Dari kesimpulan yang kami uraikan di atas, tibalah waktunya bagi kami selaku penasihat hukum terdakwa memohon kepada majelis hakim yang berisah dan mengadili perkara aku memberikan keputusan sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Sri Haryati Sajanoko tidak terbukti secara sah dan yakin bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar ketentuan pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan keempat surat dakwaan penuntut umum. 2. Membebaskan terdakwa Sri Haryati dari segala dakwaan dan tuntutan pidana penuntut umum. 3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. 4. Membebankan biaya pada negara. Namun demikian, namun apabila majelis hakim terhormat berpendapat lain, mohonlah putusan yang seadil-adilnya. Demikianlah nota pembelaan ini atas nama terdakwa Sri Haryati Sajanoko kami sampaikan dalam sidang hari ini Selasa tanggal 23 bulan Juli tahun 2024 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru 1A. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kami, kuasa hukum terdakwa. Ya, silakan bisa. Baik, demikian ya, saudara terdakwa. Apakah dari terdakwa ada mengajukan nota pembelaan tersendiri? Ada yang mulia. Ada. Silakan. Boleh, silakan. Pertama-tama saya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan karunia sehingga saya bisa hadir di ruangan ini untuk menjalankan apa yang telah menjadi tanggung jawab saya. Majelis hakim yang saya muliakan, jaksa penuntut umum dan hadirin yang saya hormati. Adapun selama ini saya hadir pada persidangan di pengadilan adalah sebagai terdakwa yang didakwa oleh jaksa penuntut umum. Ada perdakwaan yang didakwakan terhadap saya adalah suatu yang meragukan diri saya sendiri. Namun sebagai aparatur sipil negara yang bertugas sebagai pegawai pada jalan yudikatif yaitu sebagai PNS di institusi kejaksaan, tepatnya bertugas dan ditugaskan di Kejaksaan Negeri Bengkalis, maka saya harus mematuhi aturan perundangan yang berlaku. Dan ini saya pada majelis hakim, kiranya penjelasan yang saya berikan dapat menjadi pertimbangan hukum dan mengurangi para majelis dalam memutuskan perkara akusa ini. Majelis yang mulia, jaksa penuntut umum dan hadirin yang saya hormati. Di sini saya sampaikan setelah saya mengamati secara cermat antara dakwaan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut, maka dapat saya simpulkan sebagai berikut. Unsur dakwaan jaksa penuntut umum terlampir di dalam surat kedua saya. Majelis yang saya muliakan, perlu saya ungkapkan di depan persidangan ini tentang tindakan seorang kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis pada saat membuat laporan, yaitu saudara saksi Jaya Nursa. Saya sangat menyesali atas laporan yang dilakukan oleh saksi Jaya Nursa, yaitu pada saat dia melaporkan saya kepada pihak Kejati Riau karena hanya dengan screenshot dari pesan WhatsApp yang diterimanya. Sebagai saksi dalam kesaksiannya di depan pengadilan ini melalui Zoom virtual yang dapat saya ulangi minimnya sebagai berikut, bahwa saksi Jaya Nursa mendapat screenshot melalui pesan singkat WA dari seorang yang dipercayai, yang mana screenshot tersebut berupa tanda bukti pengiriman uang dari saudara saksi Kardiansa ke rekening Fadli Irawan. Dan dia saksi jadi sakit yang saya muliakan, seperti pepatah yang sering kita dengar, berat mata memandang, beratlah bagi bahu yang memikul. Saya sangat merasakan bahwa tuntutan JPU terhadap saya merupakan sebuah beban yang sebenarnya bukanlah sebuah beban yang patut saya pikul. Saya sadar dan sesadar-sadarnya bahwa saya tidak pernah menyanyikan sesuatu apapun, meminta sesuatu dari seseorang ataupun banyak orang, sehingga saya tidak berbuat apa ataupun saya berbuat sesuatu yang dapat mencederai sebuah tindakan atas atau kebutuhan saya, sedangkan tindakan dan keputusan itu bertentangan dengan tugas dan amanah yang saya jalani sebagaimana dimaksud dalam pasal 11
11 pasal 12 pasal Undang-Undang Nomor 31 tentang sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 2001 tentang tindak pidana korupsi. Sebagaimana dimaksud dari undang tersebut, saya tidaklah pernah menerima sesuatu baik berupa hadiah ataupun janji dari mana pihak yang terkait dengan perkara narkotika Fauzan Afriansah. Saya menyadari bahwa saya tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dari pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Majelis yang saya hormati dan saya muliakan, dapat saya sampaikan bahwa apa yang dipersangkakan oleh JPU kepada saya dan menjadi dakwaan dan seterusnya tuntutan terhadap saya adalah akan sebuah perbuatan melawan hukum yang saya lakukan adalah tidak memenuhi unsur dan bukti sebagaimana mestinya. Persangkaan, dakwaan, dan tuntutan JPU bermula dari adanya kiriman sejumlah uang dari saudara Afriansah melalui rekening saudari Fadli Irawan. Adalah persangkaan, dakwaan, dan tuntutan itu menurut hemat saya merupakan suatu pemaksaan delik hukum yang melibatkan saya bersama Bayu Abdillah dalam suatu perbuatan, yaitu meminta sesuatu berupa uang kepada pihak terdakwa perkara narkotika Fauzan Afriansah dan seterusnya. Saya diduga melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang tidak memenuhi kehendak undang-undang. Majelis hakim yang saya hormati, saya tidak bermaksud lain terhadap apa yang saya maksudkan adalah merupakan pembelaan atas diri saya, bahwa sesuatu perbuatan tindak pidana tidaklah hanya dapat dijerat dengan prasangka, praduga, kira-kira, atau kemungkinan, ataupun keterangan dari saksi yang tidak menunjukkan suatu kepastian yang memberikan petunjuk yang dapat meyakinkan telah adanya suatu tindak pidana sehingga menjadi suatu bukti, bahwa suatu alat bukti tidak dapat dinyatakan sah menjadi alat bukti untuk menghukum sebuah tindak pidana ketika alat bukti tersebut tidak memperoleh dan tidak didukung oleh keterangan dari kesaksian saksi maupun menjelaskan secara sah dan meyakinkan bahwa alat bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan sebuah tindak pidana atau kejahatan atau perbuatan melawan hukum. Bahwa adapun sebaliknya kesaksian para saksi tidaklah dapat menghukum suatu tindak pidana ketika kesaksian tersebut tidak dibuktikan dengan alat bukti fisik yang sah dan meyakinkan. Bahwa kesaksian dari orang yang tidak melihat, tidak mendengar, tidak turut serta melakukan bukanlah saksi utama yang dapat menjadi alat bukti yang sah, melainkan yang diterima di depan persidangan adalah saksi ahli pakar atau sejenisnya. Bahwa perbuatan melawan hukum atau sebuah tindak pidana dinilai dari amat sebuah perbuatan yang dipersangkakan. Bahwa amat dari sebuah tindak pidana yang dipersangkakan adalah peristiwa akhir dari sebuah perbuatan. Majelis hakim yang saya hormati, saya terdakwa sehari-hari bersangkakan, didakwakan, dan dituntut dengan tuntutan perbuatan melawan hukum melanggar pasal 5 ayat 2. Saya tidak bersalah karena amat perbuatan yang saya sebagai jaksa P16A pada perkara narkotika adalah menuntut saudara Fauzan Afriansah dengan tuntutan penjara seumur hidup dan dibacakan mati. Dan tuntutan tersebut sesuai dengan semua pihak atasan saya dan jabatan vertikal saya, yaitu Kejari Bengkalis dan Kejati Riau, sebagaimana dijelaskan dengan kesaksian Kiki Arianto di depan persidangan di pengadilan ini, sebagaimana juga termuat dalam dokumen tuntutan jaksa penuntut umum. Saya kutip sebagai berikut. Tertuang pada hari ini fakta persidangan bahwa dapat saksi jelaskan ada perusulan rencana tuntutan sebagai berikut. Dari jaksa penuntut umum, menuntut dengan pidana seumur hidup dari Kaspi Bengkalis, menuntut pidana seumur hidup dari Kejari Bengkalis, menuntut pidana seumur hidup sesuai dengan kesaksian Kiki Arianto. Kecuali saya bertindak lain dengan tidak memenuhi amanat dan tuntutan undang-undang narkotika tersebut atau melawan pejabat vertikal saya dengan tidak memenuhi dan petunjuk mereka, maka barulah persangkaan dan dakwaan suap terhadap saya sinonim dengan kata lain sejalan dengan tindakan saya yang menentang ketentuan hukum dan atasan saya. Majelis yang terhormat, dan seterusnya saya bertanya pada hati nurani saya sendiri, apakah Tuhan akan menghukum saya atas perbuatan yang tidak saya lakukan? Saya merasa kesalahan atas apa yang menerima saya berbanding sikap saya sebagai JPU selama ini yang tidak bertoleransi pada setiap orang yang bersalah dengan latar belakang narkotika. Adapun sejumlah uang yang dikirim kepada saudara Bayu Abdillah melalui rekening Fadli Irawan tersebut tidak memiliki bukti yang sah meyakinkan akan adanya keterlibatan saya terhadap uang tersebut. Tidak ada keterangan saksi yang mendengar langsung atau rekaman atau video yang menerangkan bahwa saya bersama Bayu Abdillah telah merencanakan untuk mendapatkan uang tersebut. Adapun keterangan saksi jaksa penuntut umum tidak membuktikan secara sah dan dapat memberikan keyakinan adanya perbuatan melanggar hukum yang saya lakukan. Majelis yang saya hormati, ada pembelaan atas diri saya terdakwa saya berdasarkan dengan dalil-dalil yang saya rangkum dalam kesimpulan untuk pembelaan saya antara lain. Kesimpulan 1. Berdasarkan atas keterangan Afriansah dan Mona Lisa yang menjelaskan bahwa saya tidak pernah menjanjikan
perburuan dan saksi Kafriansah dan Monalisa menerangkan bahwa ia tidak pernah menerima uang baik kepada Kafriansah sendiri maupun kepada keluarga Fauzan yang lainnya guna untuk meringkas tuntutan perkara Fauzan Kafriansah. Ketika saya tidak pernah menjanjikan sesuatu dan tidak pernah meminta sesuatu dari pihak terdakwa Fauzan, lalu hukum mana yang saya kakani dan saya lawan sehingga jaksa penuntut menilai saya melakukan sebuah tindakan atau perbuatan melawan hukum pada tindak pidana korupsi. Bahwa berdasarkan keterangan atas kesaksian Kafriansah dan Monalisa tersebut dapat menjadi sebuah kesimpulan bahwa saya terdakwa tidak pernah melakukan suatu perbuatan melanggar hukum serta mencederai integritas kepegawaian saya sebagai PNS dan tidak melakukan perbuatan pelanggaran yang dikategorikan mengingkari dan melanggar kode profesi saya sebagai penuntut umum, bahwa tidak ada satu bukti yang nyata berupa bukti fisik yang sah dapat diyakini selama persidangan di pengadilan ini. Adanya permufakatan antara saya dan Bayu Abdillah untuk berbuat sesuatu yang melawan hukum baik berupa perintah atau menyuruh Bayu meminta uang kepada Fauzan terkait dengan perkara narkotika Fauzan Kafriansah, bahwa tidak ada satu sen pun timbul kerugian negara akibat perbuatan yang didakwakan kepada saya, bahwa tidaklah terjadi pengurangan dan peringanan tuntutan hukuman kepada saudara saksi Fauzan ketika saya tetap pada posisi memenuhi amanat pasal 114 ayat 2 junto pasal 132 ayat 2 dengan tuntutan penjara seumur hidup yang dibacakan mati. Majelis yang saya muliakan, saya merasa menyesali akan peristiwa yang menimpa diri saya yang dimulai dari perkara saksi Fauzan yang saya tangani sebagai jaksa yang diberi mandat P16 tahun. Karena tekad hidup saya selama ini menjadi prinsip tugas saya bahwa saya tidak aku dengan orang yang tersandung kasus narkoba. Namun menjadi cobaan yang berat yang harus saya hadapi. Kiranya nota pembelaan saya ini dapat memberikan gambaran terhadap kita semuanya. Permohonan saya di hadapan para majelis yang adil dan bijaksana. Dengan ini saya terdakwa Sri Haryati dengan segala kerendahan hati menyampaikan permohonan kepada majelis hakim yang mulia. Kiranya majelis hakim menolak secara keseluruhan tuntutan jaksa penuntut umum kepada diri saya sebagai terdakwa baik primer maupun subsidiar. Kiranya majelis hakim yang mulia berkenan membebaskan saya dari segala bentuk tuntutan jaksa penuntut umum baik tuntutan primer maupun tuntutan subsidiar. Kiranya majelis berpendapat lain, maka saya mohon dengan saksi yang seringan-ringannya atas pertimbangan hak kemanusiaan yang masih melekat pada saya sebagai seorang ibu anak-anak saya. Saya adalah seorang wanita yang untuk menghadapi hal yang tidak mampu saya pikul dan jalankan. Saya memiliki 3 orang anak yang perlu dengan asupan kasih sayang sehingga mereka mendapatkan kehidupan yang layaknya dibanding oleh anak yang masih di bawah umur. Antara 3 orang anak saya, yang satu perempuan bernama Nadia umur 18 tahun yang perlu dengan bimbingan ibu saya sebagai orang tua. Yang kedua bernama Lina Husyad yang berumur kurang lebih 4 tahun yang saat ini tidak dapat berpisah jauh dengan saya. Dan yang ketiga berumur 3 bulan bersama Muhammad Al-Fatah Abdillah yang harus mendapat asupan kasih dari saya. Demikian pembelaan dan permohonan saya bacakan di depan majelis hakim. Dan saya silakan majelis hakim yang mulia kiranya berkenan untuk dikabulkan. Terima kasih. Ya, baik ya. Demikian pembacaan nota pembelaan yang berasal atau dibuat oleh terdakwa sendiri, gitu ya. Untuk penuntut umum kan hanya bisa membaca amalnya saja Pak. Terus mengenai analisa unsur belum dapat kami sampaikan. ya. Nanti selengkapnya di hard copy ya, besok ya. Baik Pak. Silakan diambil. Jamnya berbeda dengan pada dasarnya kami penasihat hukum terdakwa Bayu Abdillah ini diminta kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Bayu Abdillah tidak terbukti secara sah dan menyatakan tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar ketentuan pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan 4. 2. Membebaskan terdakwa Bayu Abdillah dari segala dakwaan dan tuntutan pidana penuntut umum. 3. Memulihkan hak
terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya. 4. Membebankan biaya perkara yang timbul pada negara. Namun apabila majelis hakim yang terhormat berpendapat lain, mohonlah putusan yang seadil-adilnya. Demikianlah nota pembelaan ini atas nama terdakwa Bayu Abdillah. Kami sampaikan sidang hari ini, Selasa 23 Juli tahun 2024. Dan tidak dengan korupsi pada pengadilan negeri Ikan Baru A. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hormat kami, kuasa hukum terdakwa. Ya, demikian ya. Selanjutnya, apakah dari terdakwa sendiri ada mempersiapkan nota pembelaan pribadi? Ada yang mulia. Baik, nanti ingatkan kami kalau sudah sampai waktu maghrib ya. Begitu ya, kita lanjutkan dulu. Silakan dari terdakwa Bayu Abdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Mohon izin yang mulia. Ya. Mohon izin Pak Jasa, saya membacakan nota pembelaan saya dan permohonan saya. Silakan. Perkara nomor 25 penuntut umum. Unsur yang dikedepankan oleh jaksa penuntut umum dalam nota dakwaannya adalah muara dari adanya bukti berupa pengiriman uang yang dilakukan oleh saudara saksi Karbianta ke rekening saudara Pagi Irawan sebesar Rp259.600.000 dan adanya kiriman uang dari saudara Agung Prasetyo adalah adik saudara saksi Fauzan Aprianta dan saudari Eva Apriani yang saksi istri saksi Fauzan Aprianta yang disifatkan oleh jaksa penuntut umum sebagai perbuatan melawan hukum secara bersama-sama dan mendasari perbuatan tersebut adalah pelanggaran pasal 5 ayat 2 Undang-Undang 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi juz pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP sebagaimana terdapat dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum nomor register perkara PDS 01-04-2024 pembuktian jaksa penuntut umum bahwa jaksa penuntut umum dalam dakwaannya menghadirkan sebanyak 7 orang saksi di depan persidangan sebagaimana termuat di dalam nota tuntutan jaksa penuntut umum bahwa jaksa penuntut umum telah melakukan penyegelan atau sitaan sebuah kapal takbut milik saya terdakwa Bayu Abdillah yang pembuatannya sedang berjalan pada saat penyitaan kapal tersebut yang juga digunakan oleh jaksa penuntut sebagai alat bukti dan lain-lain alat bukti sebagaimana termuat dalam dokumen tuntutan jaksa penuntut. Menanggapi apa yang dimaksud di dalam dokumen tuntutan jaksa penuntut atas dakwaan dan tuntutan terhadap saya terdakwa Bayu Abdillah, maka sangatlah merasa perlu saya terdakwa jelaskan di hadapan hakim yang mulia di dalam sidang di pengadilan ini, antara lain kronologis dari sebuah peristiwa sebagai berikut. Kronologis atau peristiwa untuk pembelaan diri terdakwa. Adapun kronologis dan peristiwa yang terjadi selama adanya pertemuan antara saya terdakwa Bayu Abdillah dan terdakwa Sri Haryati yang mana istri saya sendiri bersama saksi Karbiansa alias Riko, saudari Eva Apriani yaitu istri saudara Fauzan Apriansa, saksi Mona Lisa saksi Mona Lisa yaitu saksi istri Karbiansa dan saudara Agung dan saudara Ahmad Syaroni dapat saya jelaskan sebagai berikut bahwa kedatangan keluarga saudara saksi Fauzan Apriansa yaitu saudara saksi Karbiansa alias Riko, saudari Eva Apriani istri dari saudara saksi Fauzan Apriansa alias Kinjel alias Doni alias Dodo, saudari Mona Lisa istri saudara Karbiansa. Kedatangan mereka kira-kira pada bulan Februari tahun 2023 di kediaman saya, Bayu Abdillah dan terdakwa Sri Haryati istri saya, bahwa kedatangan mereka dalam hal minta tolong kepada
terdakwa Sri Haryati untuk meringankan tuntutan terhadap saudara saksi Fauzan Afiansa alias Vincent alias Doni alias Dodo yang pada saat itu adalah terdakwa kasus narkotika jenis sabu yang pada waktu sedang dilakukan penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Bengkalis, bahwa pada saat itu istri saya Sri Haryati dengan jelas menolak, mengatakan kasus ini atensi. Setelah itu mereka terus berangkat pulang ke hotel. Mereka menginap di Bengkalis dan selanjutnya pulang ke Jakarta. Selang kira-kira 1 minggu kemudian, mereka yaitu saudara saksi Kapriansa, saudari Eva Afiani, saudara Agung Prasetyo dan saudari saksi Mona Lisa untuk kedua kalinya mendatangi kediaman saya dan terdakwa Sri Haryati, istri saya sendiri, bahwa kedatangan mereka untuk yang kedua kalinya dengan maksud dan tujuan yang sama, untuk memohon kepada Sri Haryati agar Sri Haryati dapat membantu meringankan tuntutan hukum terhadap saudara saksi Fauzan Afiansa, bahwa Sri Haryati pernah mengatakan mau membantu ataupun bisa membantu untuk hal tersebut. Bahwa di sela-sela perbincangan tersebut, saya dan saudara Agung Prasetyo melihat-lihat di lokasi dan suasana dalam kapal yang saya miliki. Bahwa pada waktu itu Agung Prasetyo bertanya secara gamblang tentang ada sebuah kapal dengan ukuran tertentu. Pada waktu dia melihat sebuah kapal milik saya yang saya bangun, bentuknya seperti sebuah takbut. Lalu saudara Agung Prasetyo memfokuskan perbualan atau perbincangannya ke takbut. Lalu bertanya kepada saya, berapa harga sebuah takbut ini bang? Bahwa pada saat itu saya menjawab, saya sudah membuat sebanyak 3 buah takbut dan saya jual dengan harga bervariasi, mulai dari 1,3 miliar hingga 2 miliar. Kemudian saudara Agung Prasetyo mengatakan bahwa dia berminat untuk membuat sebuah takbut. Bahwa sebagai seorang bisnis di dalam kapal laut, saya sambut baik minat saudara Agung Prasetyo itu dengan lebih-lebih bisnis saya. Bahwa pada saat itu Agung Prasetyo mengatakan nanti dalam waktu dekat akan saya kabari pastiannya. Bahwa setelah perbincangan kami, mereka yang datang terus pulang ke hotel karena hari sudah mulai senja. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut yang saya hormati, bahwa seminggu setelah kepulangan saudara Agung Prasetyo ke Jakarta, saudara Agung Prasetyo tersebut menelepon saya. Dan yang inti percakapannya tersebut bahwa dia Agung Prasetyo minta dibuatkan sebuah takbut untuk digunakan di area laut lepas, bukan kegunaan dalam selat. Bahwa pada saat itu terus menjawab saya, harganya 1.250 juta rupiah. Bahwa saudara Agung Prasetyo menyetujui harga tersebut dengan mengatakan akan mengirimkan dana pembuatan tersebut dalam waktu dekat. Bahwa setelah 1 hari dari kepastian tempahan takbut saudara Agung Prasetyo tersebut, saya langsung menelepon saudara Tambeng, yang mana Tambeng Mohidin yang mulia itu saksi kepala tukang saya, agar segera turun ke Bengkalis karena ada pekerjaan pembuatan takbut. Bahwa pada kira-kira bulan Maret, saudara Agung Prasetyo menelepon meminta nomor rekening untuk pengiriman awal dana pembuatan takbut. Bahwa selang 2 hari kemudian, saksi Kapriansa menelepon kepada saya dengan mengatakan, Pak Bayu, ini ada uang yang disuruh kirim ke Pak Bayu. Ini rekening ini atas nama Pak Didi Rawahan. Apa benar rekening ini Pak Bayu? Bahwa saya menjawab pertanyaan saudara Kapriansa bahwa benar itu rekening untuk kegiatan di galangan kapal dan nama itu nama anak buah saya. Setelah tak lama, saudara Kapriansa menelepon ke saya dengan mengatakan uang telah saya kirim ke Pak Bayu, silakan dicek. Bahwa uang kiriman dari saudara saksi Kapriansa sebesar 299.600.000 rupiah tersebut saya berikan kepada saudara saksi Tambeng sebesar 100 juta yang telah datang ke lokasi pekerjaan dengan 3 anggotanya.
Adapun uang yang saya berikan kepada saudara saksi Tameng sebesar 100 juta rupiah tersebut guna untuk segera menjemput beberapa orang pekerja lagi ke Tanjung Balai Asahan, bahwa selang kira-kira 10 hari dari tanggal pengiriman uang tersebut, Saudara Agung Prasetyo datang ke Bengkalis, yaitu ke galaran kapal dengan orang tua bernama Ahmad Syaroni, bahwa kedatangan tersebut melihat pekerjaan awal dari pembuatan rangkut dan menyerahkan uang sebesar 190 juta rupiah sebagai tambahan dana pembuatan rangkut, bahwa Saudara Ahmad Syaroni melihat dengan nyata saya memberikan uang yang diberikan oleh Agung Prasetyo kepada saya, lalu saya berikan kepada Saudara Tameng sebesar 100 juta rupiah sebagai pegangan Saudara Tameng untuk membayar gaji pekerja, makan dan biaya rokok pekerja. Pada saat itu, Saudara Ahmad Syaroni bertanya kepada saya, kapan kira-kira takut itu bisa selesai pekerjaannya, bahwa lalu saya menjawab kira-kira 10 bulan dari sekarang, Pak. Itu kalau cuaca mendukung dan tidak ada hambatan material, terutama kayu kapalnya, Pak. Saya menjelaskan kepada Ahmad Syaroni. Majelis Hakim yang mulia, yang saya muliakan, jaksa penuntut serta hadirin yang saya hormati, lebih lanjut dapat saya jelaskan bahwa dapat saya sampaikan bahwa sejumlah uang yang dikirim oleh saksi Karpiansa tersebut berjumlah Rp299.600.000 ke rekening Fahri Irawan, dan uang yang diantarkan langsung oleh Saudara Agung Prasetyo bersama Saudara Ahmad Syaroni, yang ini mertua saksi Fauzan Ardiansa, sejumlah Rp190 juta. Tidak saya beritahukan kepada Sri Haryati, bahwa adapun alasan saya tidak memberitahu kebenaran uang tersebut karena ini adalah uang bisnis pembuatan rangkut yang harus dipertanggungjawabkan dengan wujudnya sebuah takut. Majelis Hakim yang saya hormati, jaksa penuntut yang saya hormati, dengan penjelasan saya terdakwa Bayu Abdillah terangkan di atas, dapat saya katakan dan sampaikan kepada yang mulia Majelis Hakim yang saya hormati, dan di depan sidang pengadilan ini beberapa hal sebagai berikut, bahwa saya terdakwa Bayu Abdillah dengan akal dan pikiran yang sehat menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya terdakwa Bayu Abdillah dan saudari terdakwa Sri Haryati tidak pernah melakukan kesepakatan buruk untuk mendapatkan uang yang menguntungkan diri kami sendiri ataupun orang lain dengan melakukan tindakan melawan hukum sebagai maksud dari pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Majelis Hakim yang mulia dan jaksa penuntut yang saya hormati, maka keterangan yang saya terdakwa uraikan di atas, dengan ini saya mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang antara lain bahwa berdasarkan kronologis yang telah saya uraikan adalah saya terdakwa Bayu Abdillah tidak melakukan kesalahan sebagai sebuah perbuatan melawan hukum sebagaimana dituduh dan didakwakan kepada saya terdakwa oleh jaksa penuntut umum. Dasar dan unsur pembelaan saya terdakwa bahwa bahwa kebenaran sejumlah uang sebagaimana tersebut disifatkan sebagai sebuah tindakan atau perbuatan suap yang saudara saksi Karpiansa lakukan. Pengakuan atas kesaksian saudara Karpiansa adalah suatu keterangan yang bermuatan alibi dengan prasangka kira-kira dan dari sebuah peristiwa yang sebenarnya saksi Karpiansa tidak ketahui dengan sebenarnya, bahwa saudara saksi Karpiansa mengatakan kemungkinan ada jalan lain untuk menguruskan perkara si Fauzan Ardiansa, bahwa saksi Karpiansa menerangkan kalau dirinya tidak lagi dilibatkan dalam urusan saudara saksi Fauzan Ardiansa setelah pengiriman sebagaimana dimaksud, bahwa pada waktu saudara Ahmad
Syaroni, yaitu mertua saksi Fauzan Afriansa, memanggil saksi Kardiansa untuk datang ke rumah saudara Ahmad Syaroni, lalu menyuruh saksi Kardiansa mengirimkan sejumlah uang kepada saya. Tentang Bapak tidak adalah pada saat itu saudara saksi Kardiansa tidak bertanya baik kepada saudara Ahmad Syaroni maupun kepada saudari Eva Afriani maupun saudara Agung Prasetyo yang ada pada waktu itu. Untuk dan tujuan apa serta atas gunaan apa uang dikirimkan, bahwa kesepakatan untuk pembuatan takut antara saya terdakwa dengan saudara Agung Prasetyo sebenarnya adalah diketahui oleh saudari Eva Afriani dan saudara Ahmad Syaroni. Bahwa oleh karena itu ketika penyerahan uang berupa dana tambahan untuk pembuatan takut oleh saudara Agung Prasetyo kepada saya sebesar 190 juta rupiah pada bulan Maret 2023 tersebut disaksikan langsung dan diketahui oleh saudara Ahmad Syaroni. Dan bahkan saudara Ahmad Syaroni bertanya kepada saya tentang berapa lama takut itu bisa diselesaikan. Bahwa keberadaan kapal takbut tersebut sangat diketahui oleh jaksa penuntut umum dan telah dilakukan penyegelan atas kapal tersebut sebagai barang bukti adanya pembuatan kapal takbut tersebut yang timbul akibat dari adanya uang dari saudara Agung Prasetyo kepada saya Bayu Abdillah untuk pembuatan kapal yang dimaksud. Bahwa sejauh pengamatan saya adanya hal-hal yang termuat di dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum yang tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan, antara lain termuat pada alinea ketiga dakwaan bahwa di dalam dokumen tuntutan jaksa penuntut umum adanya permintaan saya terdakwa melalui telepon bimbang kepada saksi Kardiansa bahwa saya dikatakan oleh saksi Kardiansa meminta agar pihak keluarga saksi Fauzan Afriansa menyediakan uang sebesar 4,5 miliar rupiah untuk mengurus kasus saudara saksi Fauzan Afriansa. Adapun tulisan yang memuat dalam surat tuntutan tersebut saya kutip sebagai berikut. Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa menghubungi saksi Kardiansa untuk menyiapkan sejumlah uang sebanyak 4,5 miliar 4,5 juta rupiah seolah-olah untuk meringankan tuntutan saksi perkara Fauzan Afriansa di Kejaksaan Tinggi dan di Kejaksaan Agung. Atas permintaan terdakwa saksi Kardiansa mengatakan, ya udah saya kirim uang 300 juta rupiah dulu. Nanti kalau ada uang lagi saya kirim lagi. Ini pegang saja dulu. Bahwa keterangan saksi Kardiansa seperti dikutip di atas adalah sebuah kebohongan berisikan fitnah terhadap sesuatu yang tidak pernah saya lakukan. Saya tidak pernah menyalahkan Kardiansa dan mengatakan hal yang seperti itu. Selanjutnya, adapun keterangan saksi Kardiansa tersebut juga memberikan arti dan makna seolah-olah sebelum saudara saksi Kardiansa mengirimkan uang sebesar 299.600.000 rupiah, saudara saksi Kardiansa ada melakukan pengiriman lain sebesar 300 juta rupiah. Ini merupakan fitnah yang sangat keji yang dapat membinasakan orang lain. Majelis hakim yang saya muliakan, ini merupakan kebohongan dan sebagai upaya diskriminasi yang dapat membahayakan kehidupan orang lain serta dapat meruntuhkan marwah dan martabat kehidupan orang lain. Namun, keterangan saudara saksi Kardiansa tersebut tidak pernah terungkap di persidangan. Lalu, bagaimana jaksa penuntut umum memuatkan fakta itu di dalam dokumen tuntutannya? Dan selanjutnya, dapat saya sampaikan bahwa ketika kesaksian saksi Kardiansa yang mengatakan uang sebesar 259.600.000 rupiah adalah uang suap, sedangkan dirinya sendiri meragukan atas kesaksiannya dengan mengatakan mungkin uang tersebut uang suap, mungkin ada celah lain untuk mengurus perkara saksi Fauzan Afriansa, karena saya tidak lagi dilibatkan oleh keluarga Fauzan dalam pengurusan perkara saksi Fauzan Afriansa. Setelah saya mengirimkan uang yang sebesar 259 juta tersebut, persangkaan dari kesaksian saksi Kardiansa atas keterangan tersebut merupakan pengakuan atas tindakan yang ia Kardiansa tafsirkan dan artikan sendiri berdasarkan alibinya sendiri. Majelis yang mulia, kesimpulan 1. Bahwa ketika saudara Ahmad Syaroni mengetahui dengan nyata saat saudara Agung Prasetyo menyerahkan uang sebesar
kepada saya sebesar 150 juta rupiah saat Agung Prasetyo dan Ahmad Saroni datang ke lokasi galangan kapal saya, dan saudara Ahmad Saroni melihat dengan mata kepalanya uang tersebut saya serahkan kepada saudara Amleng sebagai persediaan upah pekerja. Bahkan dia Ahmad Saroni bertanya berapa lama pembuatan takbut itu bisa diselesaikan, bahwa wujudnya sebuah kapal takbut akibat dari adanya uang pembuatan takbut tersebut adalah merupakan hasil dari kesepakatan saya bersama saudara Agung Prasetyo. Ketika jaksa penuntut umum melakukan penyegelan atau sita terhadap kapal tersebut, bermakna dan mengartikan bahwa jaksa penuntut membenarkan keberadaan kapal takbut tersebut dibuat dari uang yang saya peroleh dari kiriman saudara saksi Kardiasa, uang kiriman dari saudari Eva Otiani, dan uang kiriman dari Agung Prasetyo adalah diakui oleh jaksa penuntut dan dibuktikan di depan persidangan di pengadilan ini. Keempat, ketika kesaksian saksi Kardiasa yang mengatakan uang sebesar Rp299.600.000 adalah uang suap, sedangkan dirinya sendiri meragukan atas kesaksiannya dengan mengatakan mungkin uang tersebut uang suap, mungkin ada celah lain untuk mengurus perkara saksi Fauzan, karena saya tidak lagi dilibatkan oleh keluarga Fauzan dalam pengurusan perkara saksi Fauzan Abdiata. Setelah saya mengirimkan uang yang sebesar Rp299 juta tersebut, persangkaan dari kesaksian saksi Kardiasa atas keterangan tersebut merupakan pengakuan atas tindak yang dia Kardiasa tafsirkan dan artikan sendiri berdasarkan alibinya sendiri, bahwa keterangan dari kesaksian saksi Kardiasa lebih lanjut dapat saya sampaikan merupakan sebuah pengakuan kesalahan yang dia akui sendiri. Dari 4 kesimpulan yang saya uraikan tersebut merupakan sebagai dalil dasar pembelaan atas diri saya sebagai terdakwa, bahwa berbanding antara kronologis peristiwa yang saya uraikan di atas dengan fakta-fakta persidangan selama persidangan berlangsung mengadili perkara aku saya ini, dan kesimpulan yang saya sampaikan ini adalah guna untuk pembelaan diri saya sesuai dengan hak saya sebagai terdakwa berdasarkan hukum beracara. Demikian dasar dan unsur nota pembelaan yang dapat saya terdakwa bacakan dan sampaikan di majelis hakim yang mulia. Kiranya majelis yang mulia dapat mengerti dengan tuntunan tulisan dan bahasa yang kurang sempurna ini. Permohonan, maka dengan ini saya terdakwa Bayu Abdillah bermohon dengan segala kerendahan hati kepada para majelis hakim yang mulia, kiranya majelis hakim 1. Menolak secara keseluruhan tuntutan jaksa penuntut umum, baik tuntutan primer maupun tuntutan subsidiar. 2. Membebaskan saya terdakwa Bayu Abdillah dari segala tuntutan jaksa penuntut umum, baik primer maupun subsidiar, karena saya terdakwa Bayu Abdillah tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagai mana yang dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Yaitu pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. 3. Mengembalikan semua barang bukti yaitu takbut yang telah berada di bawah pengawasan jaksa penuntut umum kepada saya, karena barang yang disegel oleh jaksa penuntut bukanlah barang yang saya perdapat dari adanya kerugian keuangan negara atas tindakan perbuatan korupsi yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara. Dan adapun kapal takbut tersebut saat ini masih dalam pengawasan saya untuk dilanjutkan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian saya dengan saudara Agung Prasetyo. 4. Andaikan majelis hakim berpendapat lain, maka saya mohon dengan segala kerendahan hati saya agar kiranya majelis hakim yang mulia berkenan memutuskan sanksi yang seringan-ringannya terhadap saya terdakwa Bayu Abdillah. Demikian nota pembelaan dan permohonan saya terdakwa Bayu Abdillah bacakan di depan persidangan ini dan disampaikan kepada majelis hakim, kiranya dapat menjadi sebuah pertimbangan yang rasional dan objektif, dan majelis hakim berkenan untuk mengabulkannya. Terima kasih. Baik ya, baik, demikian ya pembacaannya.
Hard copy-nya baik. Apakah sudah ada? Hard copy-nya sudah ada? Sudah, silakan diserahkan. Iya ya, satu ya. Baik ya, majelis juga sudah menerima hard copy dari nota pembelaan tersebut. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada penuntut umum apakah menanggapi nota pembelaan dari terdakwa dan penasihat hukum. Silakan. Mohon majelis Ya. diberikan waktu untuk menanggapi secara tertulis sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Begitu ya. Baik. Besok ya. Siap. Ya, hard copy dari PH besok. Besok. Lalu kemudian repliknya dari Bapak jam berapa kira-kira Pak? Habis asar majelis, setelah asar jam 4. Jam 4 ya. Baik. Kita pastikan saja jam 4 ya. Baik. Begitu ya. Siap. Demikian ya. Demikian saudara terdakwa. Nota pembelaan saudara sudah diterima di muka persidangan ini. Selanjutnya penuntut umum akan menanggapi kembali nota pembelaan tersebut melalui repliknya, yaitu esok hari Rabu, tepatnya tanggal 24 Juli 2024. Kembali ke dalam tahanan, jaga kesehatan saudara untuk melaksanakan persidangan, tetap didampingi penasihat hukum dan penuntut umum hadir sesuai waktu yang ditentukan. Ya. Sidang selesai dan ditutup. Terima kasih.